Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan di akhir pekan ini. Pada pasal terakhir jilid ketiga kitab Mazmur, pasal 89, firman Tuhan berkata demikian. Kita membaca ayat yang keempat. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku, untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca keseluruhan kitab Mazmur pasal 89 ini ada sebuah paradoks. Dari ayat 1 sampai ayat yang ke-38 berbicara tentang kasih setia Tuhan, perjanjian Tuhan, kuasa Tuhan terhadap Daud dan keturunannya. Tetapi mulai dari dari ayat 39 dan seterusnya itu berbicara bagaimana hukuman Tuhan. Tuhan berpaling dari Daud dan keluarganya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan adalah Allah yang suka berjanji untuk memberikan berkat kepada orang-orang yang taat kepadanya. Daud dari seorang gembala, dan juga bukan gembala yang besar, hanya menggembalakan beberapa ekor kambing domba milik ayahnya, diangkat oleh Tuhan begitu rupa menjadi raja atas Israel. Dan Tuhan memang memberikan perjanjian yang luar biasa kepada Daud, bahwa keturunannya tidak akan terputus sebagai raja. Dan akhirnya keturunan Daud itu adalah Tuhan kita, Yesus Kristus, yang menjadi raja di atas segala raja, menjadi Tuhan di atas segala Tuhan. Tetapi sebelum Yesus, saudara-saudara, ada begitu banyak deretan panjang keturunan Daud yang akhirnya kemudian Tuhan tidak berkenan kepada mereka karena kesalahan mereka. Artinya saudara-saudara, perjanjian Tuhan dengan kita itu harus ada respon timbal balik. Namanya perjanjian itu selalu melibatkan dua pihak. Pihak pertama dan pihak kedua. Dalam hal ini Tuhan sebagai pihak pertama, manusia sebagai pihak kedua yang menerima perjanjian Tuhan itu. Ketika inisiatif yang baik dari Tuhan diberitahukan, kita sebagai manusia perlu respon yang baik. Kalau tidak, saudara-saudara, inisiatif dari Tuhan itu tidak akan terjadi. Sebagai contoh misalnya, kerinduan Tuhan adalah supaya semua orang diselamatkan, bertobat, diselamatkan. Tetapi kenyataannya, apakah semua orang merespon kerinduan Tuhan itu? Tentu saja tidak, saudara-saudara. Itu sebabnya Musa ketika hendak mengadakan perpisahan dengan bangsa Israel, Musa dia berkata demikian dalam kitab Ulangan pasal 30 ayat yang ke-19. Firman Tuhan berkata demikian. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah
kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Saudara-saudara, dengan tegas Musa mengingatkan umat Tuhan, bangsa Israel, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan atau kematian, berkat atau kutuk. Dari pihak Tuhan berkata, pilihlah kehidupan, pilihlah berkat. Dengan cara bagaimana? Mengasihi Tuhan, mentaati firman-Nya, dan seterusnya. Maka kita akan tetap ada dalam kehidupan. Saudara-saudara, sangat disayangkan memang keturunan Daud, dari Salomo, Rehabeam dan seterusnya, mereka tidak mengikuti jejak Daud yang takut akan Tuhan, yang begitu mengasihi Tuhan, yang begitu menghormati Tuhan di sepanjang hidupnya. Sehingga apa yang Tuhan telah janjikan kepada Daud itu tidak mereka alami. Biarlah kita, saudara-saudara, memilih untuk mengasihi Tuhan, mentaati Tuhan, dan itu berarti adalah kehidupan dan berkat bagi saya dan saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, ampuni kami kalau seringkali kami salah dalam memilih dalam hidup kami. Kami seringkali memilih hal-hal yang kami anggap menyenangkan bagi kami, tetapi bertolak belakang dengan kehendak Tuhan. Pada pagi hari ini kami datang kepadamu, kami mau memilih untuk mengasihi Engkau, mentaati firman. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan, jaga, lindungi, berkati kami, pelihara kami dalam kasih sayang-Mu yang besar. Kalau besok kami umat-umat-Mu akan beribadah di gereja lokal kami masing-masing, biarlah sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan memenuhi seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara. Immanuel.